Halo, selamat datang di channel Teman Tidur. Sebelum saya melanjutkan cerita ini, alangkah baiknya jika kalian bantu subscribe dulu channel ini. Yuk kita masuk ke dalam ceritanya. Rina adalah seorang wanita muda yang memiliki segalanya: wajah cantik, tubuh ideal, dan harta melimpah. Sejak kecil, ia terbiasa mendapatkan apapun yang ia inginkan tanpa perlu berusaha keras. Orang-orang di sekelilingnya selalu memuji kecantikannya, membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang angkuh dan sulit menerima kritik. Ia selalu berpikir bahwa kecantikannya adalah segalanya. Ia tidak peduli dengan perasaan orang lain dan seringkali meremehkan mereka yang dianggapnya lebih rendah. Baginya, orang miskin hanya pemalas, dan orang-orang desa hanyalah kaum tertinggal yang tidak berpendidikan. Suatu hari, Rina memutuskan untuk pulang ke desa orang tuanya setelah sekian lama tinggal di kota. Sebenarnya, ia tidak terlalu suka kembali ke desa. Baginya, desa hanyalah tempat yang membosankan dengan orang-orang yang kuno. Namun, karena ibunya terus memintanya datang, ia akhirnya setuju. Kalau bukan karena mama, aku nggak bakal mau ke desa itu lagi, gumamnya sambil mengamati layar ponselnya. Setelah turun dari mobil travel di pinggir jalan utama, Rina memesan ojek untuk mengantarnya ke desa. Sopir ojek yang membawanya adalah seorang pria tua dengan wajah ramah dan suara serak. "Nang Rina, jalanan ke desa sekarang agak becek habis hujan. Lewat jalan biasa aja ya," kata pria itu sambil melirik ke belakang. "Enggak pak, lewat jalan pintas aja. Saya buru-buru," jawab Rina tanpa menoleh. "Tapi jalan itu lewat hutan, dan banyak orang bilang saya bayar 2 kali lipat." "Deh," potong Rina dengan nada malas. Pria itu terdiam, lalu mengangguk pelan. Ia tidak ingin memaksa, meskipun dalam hati ia tahu bahwa jalur pintas yang melewati hutan memang cukup berbahaya, terutama bagi orang yang belum terbiasa. Namun, melihat sikap Rina yang keras kepala, ia memilih untuk tidak memperpanjang debat. Setelah sekitar 15 menit perjalanan, mereka tiba di jalan setapak di tepi hutan. Jalan itu sempit dan dikelilingi pepohonan besar. "Sampai sini aja." "Ya pak, saya jalan sendiri," kata Rina sambil turun dari motor. Sopir ojek itu menghela napas. "Neng, hati-hati. Ya, hutan ini banyak misterinya. Jangan sembarangan." Rina hanya mendengus kecil dan melambai tanpa benar-benar mendengarkan. Dengan langkah percaya diri, ia mulai berjalan masuk ke hutan. Baginya, ini hanya sekadar jalan pintas biasa. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, ia tidak tahu bahwa keputusan kecilnya ini akan mengubah hidupnya selamanya. Rina melangkah dengan santai, sesekali melihat layar ponselnya meskipun sinyalnya mulai lemah. Ia yakin jalur pintas ini tidak seseram yang orang-orang desa katakan. Lagi pula, ia pernah melihat hutan di film-film, dan itu tidak tampak menakutkan sama sekali. Namun, semakin jauh ia berjalan, jalan setapak yang tadinya jelas mulai tertutup dedaunan dan ranting. Pepohonan yang sebelumnya berjauhan, kini semakin rapat, membuat sinar matahari hanya bisa masuk melalui celah-celah kecil di antara daun. Udara terasa lebih lembab, dan suara burung serta serangga terdengar semakin nyaring. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah yang menusuk hidung. Untuk pertama kalinya, Rina merasa tidak nyaman. Ia mencoba mempercepat langkahnya, tetapi jalannya terasa semakin asing. Tidak ada tanda-tanda pemukiman atau jalan keluar. Sekurang, hanya ada pepohonan besar dan akar-akar menjalar di sekelilingnya. Rina mengeluarkan ponselnya dan mencoba membuka peta. Tapi yang muncul hanya tulisan nomor signal di layar. "Hah? Kok nggak ada sinyal?" gumamnya. Mulai merasa gelisah, ia mencoba berjalan ke arah yang menurutnya benar. Tetapi jalannya justru semakin sulit dilewati. Beberapa kali ia tersandung akar pohon yang menjalar di tanah. Pakaiannya yang tadinya rapi kini mulai kotor, terkena lumpur. "Kenapa sih jalannya begini semua?" gerutunya kesal. Setelah beberapa menit berjalan tanpa arah, Rina mulai sadar ia tersesat. Jantungnya berdegup kencang. Ia berusaha mengingat dari mana tadi ia datang, tetapi semua terlihat sama. Tidak ada jejak yang bisa dijadikan patokan. Ia menoleh ke belakang, berharap bisa menemukan jalan yang tadi ia lalui. Tetapi yang terlihat hanyalah hutan yang gelap dan tak berujung. Rina mulai panik. Ia berlari ke satu arah, berharap bisa menemukan jalan keluar. Tapi justru semakin masuk ke dalam hutan. Napasnya memburu, dan rasa takut mulai menjalar di dalam dirinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa kecil dan tidak berdaya.
Rina terus berjalan dengan langkah tergesa-gesa, berharap bisa menemukan jalan keluar dari hutan yang semakin terasa mencekam. Napasnya memburu, kakinya terasa semakin lelah, dan bayangan ketakutan mulai memenuhi pikirannya. Tiba-tiba, kakinya terpleset di tanah yang licin. Ia kehilangan keseimbangan dan jatuh terduduk. Saat ia berusaha bangkit, matanya menangkap sesuatu yang membuatnya membeku. Seekor ular besar, berwarna hitam dengan corak emas, melingkar di dekatnya. Ah, Rina menjerit. Tubuhnya refleks mundur dengan panik. Dengan tangan gemetar, ia meraih ranting di dekatnya dan mencoba mengusir ular itu. "Pergi, jangan mendekat!" teriaknya sambil mengayunkan ranting. Namun, ular itu tidak bergerak agresif. Ia tidak menyerang, tidak menunjukkan tanda-tanda berbahaya. Justru, ular itu hanya diam, matanya yang berkilat di bawah sinar matahari sore menatap lurus ke arah Rina. Rina mencoba berdiri dengan tergesa-gesa, tapi kakinya kembali terpeleset. Kali ini, ia merasakan tubuhnya mulai jatuh ke belakang ke arah jurang kecil yang tidak ia sadari ada di belakangnya. "Ah, tolong!" Dalam kepanikan, ia mencoba mencengkeram sesuatu, tetapi tangannya hanya menggenggam udara kosong. Dadanya berdegup kencang saat tubuhnya mulai meluncur ke bawah. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ular itu bergerak cepat, melilitkan ekornya ke akar pohon yang menjulur di tepi jurang. Dengan gerakan gesit, ia menjulurkan tubuhnya ke arah Rina. Tanpa berpikir panjang, Rina meraih ekor ular itu dan berpegangan erat. Dengan kekuatan yang tak disangka-sangka, ular itu menegang, memberikan Rina cukup waktu dan pegangan untuk menarik dirinya kembali ke atas. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Rina merangkak naik ke tanah yang lebih stabil. Napasnya tersengal-sengal. Selama beberapa detik, ia hanya terduduk di tanah, merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia menoleh ke arah ular itu yang baru saja menyelamatkan nyawanya. Kini, ketakutan dalam hatinya mulai bercampur dengan rasa penasaran. Mengapa ular itu membantunya? Mengapa ular itu tidak menyerangnya? Seperti yang selalu ia bayangkan tentang ular-ular liar di hutan. Ulrich tidak pergi. Ia tetap di tempatnya, melingkar dengan tenang seolah sedang mengamati Rina. Rina menelan ludah, lalu menghela napas panjang. Perlahan, tanpa sadar, ia bergumam, "Kamu, nolongin aku?" Ular itu tidak menjawab, tentu saja. Tapi saat Rina berdiri, ular itu mulai bergerak, merayap perlahan ke arah depan. Rina memperhatikan dengan seksama. Ia melihat ular itu berhenti sejenak, lalu kembali melata, seperti memberi isyarat, seolah-olah ular itu sedang menuntunnya ke jalan keluar. Dengan ragu, Rina melangkah perlahan, mengikuti ular itu dari belakang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai mempercayai sesuatu yang sebelumnya paling ia takuti. Rina masih terduduk di tanah, napasnya tersengal. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Tubuhnya masih gemetar setelah kejadian barusan. Nyaris saja ia jatuh ke jurang. Dan anehnya, seekor ular yang selama ini ia anggap sebagai makhluk berbahaya justru menjadi penyelamatnya. Matanya kembali menatap ular besar dengan sisik hitam, berkilau bercorak emas yang kini melingkar tak jauh darinya. Ketakutan masih ada, tapi kini bercampur dengan rasa bingung dan heran. "Kenapa kamu nolongin aku?" gumamnya. Meskipun tahu ular itu tak mungkin menjawab, ular itu tetap diam. Matanya yang tajam hanya mengawasi Rina dengan tenang. Setelah beberapa menit mengumpulkan keberanian, Rina akhirnya bangkit dan membersihkan pakaiannya yang kotor oleh tanah. Saat ia melangkah perlahan, ular itu ikut bergerak. Awalnya, Rina tidak menyadari, tapi setelah beberapa meter berjalan, ia menoleh ke belakang dan melihat ular itu masih mengikutinya. Jantungnya kembali berdegup. "Kamu ngikutin aku?" tanyanya. Setengah berbisik, ular itu tidak memberikan reaksi berlebihan, hanya terus merayap di belakangnya dengan gerakan yang tenang. Rina mulai risih. Bagaimana kalau tiba-tiba ular itu berubah pikiran dan menyerangnya? Ia meraih ranting di dekatnya dan mencoba mengusirnya dengan hati-hati. "Sana pergi," katanya, melambaikan ranting, tapi ular itu tetap di tempatnya. Rina mengulanginya lagi, kali ini dengan suara lebih keras. "Jangan ngikutin aku, sana pergi." Ular itu sedikit mengangkat kepalanya, tetapi tidak bergerak menjauh. Rina mendesah frustrasi. Aneh sekali ular ini. Biasanya, ular akan lari jika diusir, atau justru menyerang jika merasa terganggu. Tapi yang satu ini hanya diam dan tetap di dekatnya. Merasa tak ada gunanya mengusirnya, Rina akhirnya membiarkannya. "Ya udah,
Terserah deh, gerutunya sambil terus berjalan. Semakin lama, ia mulai terbiasa dengan keberadaan ular itu. Ia masih merasa ngeri, tetapi sedikit demi sedikit ada rasa kagum yang mulai muncul dalam hatinya. Kenapa ular ini berbeda dari yang lain? Kenapa ia seolah ingin menemaniku? Dan kenapa aku tidak terlalu takut lagi? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benaknya, tanpa jawaban. Satu hal yang pasti, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rina tidak merasa benar-benar sendirian di tempat asing ini. Rina terus berjalan, masih dengan rasa ragu yang tersisa di hatinya. Ular itu tetap mengikutinya, tapi bukan sekadar mengikuti ia seolah menuntunnya ke arah tertentu. Awalnya, Rina tidak menyadari. Ia hanya berjalan tanpa tujuan berharap bisa menemukan jalan keluar dari hutan ini. Namun, beberapa kali ia melihat ular itu bergerak ke arah yang berbeda dari yang hendak ia tuju. Rina tetap keras kepala. Aku harusnya ke sini, gumamnya. Memilih jalan yang terlihat lebih terbuka. Tapi, baru beberapa langkah, kakinya hampir menginjak lumpur tebal yang tersembunyi di balik dedaunan kering. Ia nyaris terpeleset sebelum sempat mundur. Dengan jantung berdegup kencang, ia melihat ke arah ular itu. Ular itu berhenti sejenak, lalu merayap ke jalur lain yang lebih kering dan aman. Rina menelan ludah. Jangan-jangan ular ini tahu jalan yang lebih aman. Ia mencoba berjalan lagi. Kali ini lebih memperhatikan pergerakan ular itu. Saat ia hampir tersandung akar pohon besar yang menjalar di tanah. Tiba-tiba ular itu melilit kakinya sebentar, cukup untuk membuatnya berhenti. Rina mendongak dengan terkejut. Lalu melihat ke bawah, ia hampir saja jatuh terjerembab. Pelan-pelan, sesuatu mulai berubah dalam diri Rina. Ia mulai mempercayai ular itu. Sejak tadi, ular ini sudah 2 kali mencegahnya dari bahaya. Jika memang berniat menyerangnya, ular itu pasti sudah melakukannya sejak tadi. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Ular itu membantu dan melindunginya. Dengan hati-hati, Rina mulai mengikuti langkah ular itu. Ia berjalan di belakangnya, mengamati setiap pergerakannya. Jika ular itu berbelok, ia ikut berbelok. Jika ular itu berhenti, ia juga ikut berhenti. Keheningan hutan membuat pikirannya bekerja lebih keras. Ia mulai merasa sedikit lebih tenang, meskipun tetap tidak tahu kemana ular ini akan membawanya. Tak sadar, mulutnya mulai berbicara sendiri. Kamu ini siapa sih? Kenapa nolongin aku? Katanya, suaranya terdengar lebih lembut dari sebelumnya. Ular itu tetap diam, tentu saja, tapi Rina merasa ada sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak sepenuhnya sendirian. Ia melanjutkan perjalanan dengan mengikuti ular itu, berharap bahwa makhluk aneh ini benar-benar bisa membawanya keluar dari hutan yang menyesatkan ini. Langit mulai gelap. Pepohonan di hutan yang sebelumnya hanya terasa rimbun, kini berubah menjadi bayangan tinggi yang menyeramkan. Suara burung dan serangga yang sejak tadi menemani perjalanan Rina, kini terdengar lebih keras dan mencekam. Berhenti, berjalan, kakinya terasa berat, tubuhnya lelah, dan perutnya mulai melilit kelaparan. Aduh, aku lapar, keluhnya sambil memegang perut. Sejak pagi, ia belum makan apapun. Sekarang, rasa lapar bercampur dengan kelelahan mulai membuat emosinya naik. Ia menendang batu kecil di depannya dengan kesal. Ini semua salah orang-orang desa itu. Kenapa mereka nggak kasih tahu jalan yang benar? Kenapa aku harus tersesat? Di tempat ini, gerutunya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia ingin menangis, ingin berteriak, ingin melemparkan kekesalan pada sesuatu, tapi kemudian matanya tertuju pada ular hitam bercorak emas yang masih melingkar tak jauh. Darinya, ular itu tetap di sana, tidak pergi. Tidak berubah sikap, ia hanya diam, seolah sedang mengawasi Rina. Entah kenapa, keberadaan ular itu membuatnya sedikit lebih tenang. Dengan napas berat, Rina akhirnya bersandar pada sebuah pohon besar. Ia mencoba mencari posisi yang nyaman, meskipun tanahnya keras dan dingin. Kayaknya aku harus nginep di sini malam ini, gumamnya lirih. Malam di hutan terasa begitu mencekam. Angin malam bertiup pelan, membawa suara gemerisik dedaunan yang terasa seperti bisikan-bisikan aneh. Dari kejauhan, terdengar suara lolongan serigala yang membuat bulu kuduknya berdiri. Rina menggigil, bukan hanya karena udara dingin, tetapi juga karena ketakutan. Ia menoleh ke samping, mencari-cari ular itu. Ternyata, ular itu melingkar di dekatnya, seolah-olah menjaga dirinya. Rina menatapnya dengan perasaan aneh. Masih ada rasa takut, tapi kini bercampur dengan sesuatu yang berbeda, rasa aman.
kenapa sih kamu gak pergi? Bisiknya pelan. Ular itu tetap diam. Rina menghela napas panjang, lalu memeluk lututnya sendiri. Ia tak punya pilihan lain selain mencoba tidur di bawah pohon besar ini. Matanya perlahan mulai terasa berat, meskipun suara-suara hutan masih terus berdengung di telinganya. Sebelum benar-benar terlelap, ia sempat melirik ke arah ular itu sekali lagi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai berpikir bahwa mungkin ular ini bukan hanya sekadar binatang biasa. Sinar matahari pagi menembus celah pepohonan, menyorot dedaunan yang masih basah oleh embun. Udara pagi terasa segar, jauh berbeda dari polusi yang biasa Rina hirup di kota. Ia mengerjapkan mata, masih setengah sadar dari tidurnya. Semalaman ia tidur dengan kondisi seadanya, bersandar di batang pohon dengan tanah yang dingin sebagai alasnya. Namun, anehnya, ia merasa lebih tenang daripada sebelumnya. Rina menoleh ke samping. Ular hitam bercorak emas itu masih ada di sana, melingkar. Dengan tenang, "Kamu gak pergi juga, ya?" gumamnya dengan suara serak. Ular itu perlahan bergerak, lalu mulai merayap ke depan. Rina menghela napas panjang. Kali ini, ia tidak ragu lagi. Ia akan mengikuti ular itu tanpa protes, tanpa keluhan. Perjalanan yang berbeda saat berjalan. Rina mulai memperhatikan sesuatu yang dulu tidak pernah ia pedulikan, keindahan hutan. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa hutan adalah tempat yang menakutkan dan penuh bahaya. Tapi pagi ini, ia menyadari betapa indahnya alam di sekelilingnya. Burung-burung berkicau riang, sinar matahari yang menembus dedaunan menciptakan pola cahaya yang cantik di tanah, dan angin yang berhembus membawa aroma tanah yang segar. Rina berhenti sejenak, menutup matanya, dan menarik napas dalam-dalam. Begitu segarnya udara ini. Beda sekali dengan udara di kota yang penuh polusi. Untuk pertama kalinya, ia mulai menghargai hal-hal kecil yang sebelumnya ia anggap sepele. Dan satu hal lagi yang membuatnya berpikir. Ia mulai sadar betapa keras kepalanya selama ini. Sebelum tersesat di hutan ini, ia selalu ingin semuanya instan dan mudah. Ia tidak suka menunggu, tidak suka mendengarkan orang lain, dan selalu ingin jalannya sendiri. Tapi di hutan ini tidak ada jalan pintas. Ia harus sabar, harus mengikuti alur, dan harus mempercayai panduan dari ular itu. Entah kenapa, hatinya terasa lebih ringan. Mungkin ini adalah pelajaran yang selama ini ia butuhkan. Dengan langkah yang lebih tenang, Rina melanjutkan perjalanan, mengikuti ular yang selama ini tak pernah meninggalkannya. Setelah berjalan beberapa lama, Rina mulai merasa lelah. Hutan yang tadinya tampak indah, kini mulai terasa berat, seiring dengan waktu yang terus berjalan. Tapi ia tidak lagi merasa cemas atau takut. Keberadaan ular itu memberi rasa tenang yang aneh, dan langkahnya kini lebih mantap. Tiba-tiba, di pinggir hutan, matanya tertuju pada seorang kakek tua yang sedang berjalan dengan sangat pelan. Kakek itu membawa tumpukan kayu yang sangat besar di punggungnya. Biasanya, Rina tidak peduli dengan orang lain. Ia selalu fokus pada dirinya sendiri, merasa bahwa dunia ini hanya berputar di sekelilingnya. Namun, hari ini berbeda. Rina melihat dengan seksama kakek tua itu yang tampak kesulitan mengangkat kayu-kayu berat itu. Bahkan berjalan pun, ia harus berhenti beberapa kali untuk beristirahat. Tanpa berpikir panjang, Rina merasa seperti ada dorongan dalam dirinya untuk membantu. Padahal, ini adalah pertama kalinya ia merasa ingin membantu orang lain tanpa pamrih. Tanpa berkata apa-apa, ia mendekati kakek itu. "Pak, biar saya bantu bawa kayunya," katanya dengan suara lembut. Kakek itu menoleh, terkejut dengan tawaran tersebut. Ia menatap Rina sejenak, sebelum akhirnya mengangguk. Senyum di wajahnya muncul, meskipun usianya sudah sangat lanjut. "Terima kasih, Nak. Ini memang cukup berat bagi saya," ujar kakek itu dengan suara parau. Rina merasa sedikit canggung, tapi ia tidak peduli. Ia segera membantu mengangkat sebagian kayu dari punggung kakek itu dan mulai berjalan di sampingnya. Saat mereka berjalan bersama, Rina merasa aneh. Ada perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa lega dan bahagia. Meskipun ini adalah hal sederhana, membantu kakek itu terasa lebih memuaskan daripada apapun yang pernah ia lakukan sebelumnya. Akhirnya, mereka sampai di sebuah rumah sederhana yang terbuat dari kayu. Kakek itu menurunkan kayu-kayu yang ia bawa, dan Rina turut membantu menumpuknya. Di samping rumah, setelah selesai, kakek itu menatap Rina dengan penuh terima kasih. "Nak,
kamu baik sekali. Terima kasih sudah membantu kakek. Rina hanya tersenyum. Ia merasa ada kehangatan dalam senyuman kakek itu. Sesuatu yang sangat berbeda dari yang biasa ia alami. Sama-sama, Pak. Senang bisa membantu. Setelah berterima kasih sekali lagi, kakek itu melangkah masuk ke rumah, meninggalkan Rina yang masih berdiri di luar, merasa ringan di hati. Ia merasa bahagia. Bahagia karena telah memberi tanpa berharap imbalan. Bahagia karena akhirnya bisa melakukan sesuatu yang baik. Dan bahagia karena ini adalah langkah pertama menuju perubahan dalam dirinya. Di dalam hutan yang masih lebat, Rina merasa untuk pertama kalinya bahwa ia tidak hanya ada untuk dirinya sendiri. Setelah mengantar kayu dan berbincang sebentar dengan kakek tua, Rina merasa hati dan pikirannya lebih ringan. Ada perasaan puas dan damai yang mengalir dalam dirinya, sesuatu yang sebelumnya hampir tak pernah ia rasakan. Namun, saat ia berbalik untuk melangkah kembali, matanya mencari ular itu. Ular hitam bercorak emas yang selama ini menuntunnya, melindunginya, dan yang telah membimbingnya melalui hutan ini. Namun, ular itu tidak ada. Rina menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari-cari. Di antara pepohonan dan dedaunan, ular, panggilnya lirih. Ia melangkah beberapa langkah ke arah hutan, berharap menemukan tubuh panjang ular itu yang melingkar di bawah bayang-bayang pepohonan. Tapi tidak ada tanda-tanda kehadirannya. Rina mulai merasa gelisah. Ia berlari, menyusuri jalan setapak yang telah mereka lewati. Setiap sudut hutan yang dulu pernah dilalui bersama ular itu, kini terasa asing dan kosong, tanpa kehadirannya. Rasa khawatir mulai merayapi dirinya. "Di mana kamu, ular?" tanyanya lagi dengan suara serak, merasa kehilangan. Namun, meskipun ia mencari dengan penuh semangat, ular itu tetap tidak ada. Perasaan kehilangan yang tak terduga itu mulai menyelip di hatinya. Ia merasa seperti kehilangan teman pertama yang pernah mengajarinya tentang kepedulian dan kesabaran. Ular itu bukan hanya sekadar makhluk yang menyelamatkan hidupnya. Ia juga telah mengubah dirinya, mengajarkannya arti pentingnya berbagi dan membantu tanpa pamrih. Rina duduk di atas batu besar di pinggir hutan, menarik napas panjang. Ia menyadari bahwa meskipun ular itu sudah tidak ada, ia tidak sendirian lagi. Ular itu telah menyelesaikan misinya. Ia tidak hanya menunjukkan jalan keluar dari hutan, tetapi juga membimbingnya keluar dari egoismenya dan kesombongannya yang telah lama menguasai dirinya. Akhirnya, Rina tersenyum tipis, meskipun ada rasa perih di hatinya. "Terima kasih, ular," bisiknya pelan, sambil menatap hutan yang luas. Ia tahu bahwa meskipun ular itu tidak lagi ada di dekatnya, ajaran yang diberikan ular itu akan selalu tinggal dalam dirinya. Ia akan terus berjalan dengan cara yang berbeda, lebih sabar, lebih peduli pada orang lain, dan lebih terbuka pada dunia di sekitarnya. Dengan langkah mantap, Rina akhirnya melanjutkan perjalanan pulang, merasa bahwa ia telah berubah menjadi pribadi yang lebih baik, lebih siap untuk menghadapi dunia, dan lebih siap untuk memberi tanpa mengharap imbalan. Setelah perjalanan panjang di hutan dan pertemuan dengan ular yang menyelamatkan hidupnya, Rina merasa seolah-olah ia adalah orang yang baru. Dunia yang dulu penuh dengan kesombongan dan ego, kini terlihat berbeda baginya. Rina mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Tidak ada lagi keinginan untuk merasa lebih dari orang lain. Tidak ada lagi sikap meremehkan. Ia mulai menghargai orang lain dengan cara yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Di tempat kerjanya, ia mulai lebih mendengarkan rekannya, memberikan perhatian lebih kepada mereka yang sebelumnya hanya dianggap sebagai orang-orang biasa dalam hidupnya. Di jalanan, ia tidak lagi berjalan dengan sikap angkuh, tetapi dengan senyum ramah dan penuh empati. Ia bahkan menjadi lebih sabar, tidak lagi menginginkan segala sesuatu berjalan cepat dan instan. Ia lebih menikmati perjalanan hidupnya, meskipun itu tidak selalu mudah atau cepat. Namun, ada satu hal yang masih mengusik hatinya. Setiap kali ia melewati hutan atau saat sedang berjalan sendirian, Rina selalu berharap bisa bertemu lagi dengan ular itu. Meskipun ia sudah tahu bahwa ular itu tidak akan kembali, entah mengapa, harapan itu tetap ada. Ia kembali ke hutan beberapa kali, mencari jejak ular yang pernah menuntunnya. Tapi tidak pernah ia temukan lagi. Ular itu seperti menghilang begitu saja, tanpa jejak. Namun, meskipun ular itu tidak pernah muncul kembali, Rina merasa kehadiran ular itu tetap ada dalam dirinya. Setiap kali ia berbuat baik atau membantu orang lain, ia merasa seolah-olah ular itu ada di sampingnya,
memberi dorongan dan kekuatan di dalam hatinya. Ia tahu dengan pasti bahwa ular itu telah memberinya pelajaran yang lebih berharga dari apapun. Pelajaran bahwa kebaikan bisa datang dari siapa saja, bahkan dari seekor ular yang selama ini dianggap menakutkan dan berbahaya. Rina tersenyum, merasa penuh syukur atas perjalanan yang telah mengubah hidupnya. Ia tahu bahwa perubahan ini adalah awal baru, dan ia akan terus melangkah ke depan dengan hati yang lebih terbuka dan penuh kasih. Terima kasih, ular, bisiknya dalam hati. Aku tak akan pernah melupakanmu. Dengan langkah mantap, Rina melanjutkan hidupnya menjadi wanita yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih penuh kasih.